Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pensiunan yang suka menganggur, yang junior, saya sampaikan salam sehat. Dan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang senior, saya sampaikan salam hormat dari kami. Diksonnya udah mulai gagah sekali, sudah menjulang tinggi. Jadi gini teman-teman ya, untuk pagi ini kita akan review Dixon karena hari ini saya lihat sudah mencapai 20 ruas. 4 ruas lagi kita sudah bisa grounding di lokasinya. Memang sekarang ini sudah di grounding, sebetulnya sama sih, medianya juga sama. 1 Oktober sudah hampir sebulan kita tanam di sipot ini. 4 ruas lagi, Dixon ini sudah mau mencapai 24 ruas. Artinya kalau 24 ruas dia sudah mencapai 2 iwan. Layak mempunyai dapur umum. Yang perlu disiapkan adalah pemberian nutrisi agar mempunyai energi untuk memecahkan bat-bat yang bakal dipakai untuk dalam dapur umum. Ini itu belum ada pupuk anorganik. Jadi masih seperti yang dulu ya, kita konsisten terhadap apa yang kita sudah komitmen, bahwa sebelum mencapai 24 ruas kita belum memberikan pupuk makro primer. Itu adalah NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, kemarin waktu yang lalu saya menjelaskan pupuk magnesium itu termasuk pupuk mikro, padahal sebetulnya makro sekunder. Kalau makro primer itu kan NPK ya, yang utama namanya makro primer. Nah, ini pupuk makro sekunder itu ada magnesium, kalsium, natrium, dan sulfur. Pupuk makro sekunder itu ada kalsium, magnesium, dan natrium, dan sulfur. Oke. Jadi magnesium itu kemarin yang saya bilang termasuk pupuk mikro itu adalah saya salah, saya mohon maaf diralat. Tetapi yang masuk pupuk mikro itu pirit atau besi, seng, dan aluminium, dan mungkin mangaan ya. Oke. Begini kawan-kawan ya. Kita lihat di paling ujung ini ada agak kekuning-kuningan, berarti kekurangan magnesium. Gunanya magnesium itu nanti setelah kita aplikasikan, daun ini menjadi hijau, bantu asimilasi proses fotosintesis yang ada di daun ini karena warnanya menjadi lebih kereng gitu. Nah, tapi ini juga saya lihat ya, ini daunnya itu tipis sekali. Berarti kekurangan kalsium, artinya unsur makro tetapi yang sekunder kita memang belum berikan. Nah, kali ini karena persiapan untuk 1 minggu ke depan kita akan grounding karena tinggal 4 ruas lagi. Insya Allah nanti 1 minggu ke depan kita bisa grounding ya. Nah, sekarang hari ini untuk memberikan pupuk kalsium itu juga untuk memperbaiki pH yang ada di dalam tanah. Selama hampir 1 bulan ini kita siram air ya, mungkin juga sedikit kena hujan, jadi pH-nya mungkin sudah mulai turun. Nah, pH yang pas itu berapa? pH yang pas itu sekitar 6 atau 6,5. Nah, kalau sudah kena air hujan terus kita siram ya, kemungkinan yang ada di sini ini menjadi turun, tingkat keasaman jadi naik, jadi pH-nya turun. Kalau sudah turun di bawah 5,5, nah kita harus antisipasi. Apa? Antisipasinya adalah diberikan namanya dolomit. Kalsium itu adalah untuk menurunkan tingkat keasaman. Jadi kalau kita itu sudah turun di bawah ya, di bawah 5,5, kita harus naikkan lagi dengan cara memberikan kalsium. Loh, Pak, katanya tidak boleh memberikan pupuk kimia. Ya, ini pupuk kimia yang saya maksud adalah pupuk kimia makro yang primer, yaitu nitrogen, fosfat, dan kalium. Itu memang saya belum. Tetapi untuk pupuk makro sekunder seperti ini nggak apa-apa, karena kalsium itu kalau berlebihan pun juga nggak apa-apa. Wong gunanya itu untuk memperbaiki pH, dan kedua untuk mempertebal
daun, karena daun itu kalau musim hujan seperti ini perlu dipertebal, jadi pori-porinya biar agak ketutup. Terus magnesium itu membantu untuk fotosintesis di dalam daun, karena daunnya akan menjadi lebih hijau sehingga menerima sinar matahari lebih banyak. Kalau kekurangan magnesium itu agak kekuning-kuningan. Oke, kalau natrium ya, natrium memang kita belum berikan, nanti diberikan pada saat mungkin pemberian KNO3 merah itu ada natriumnya ya, dan boron. Tapi ini belum. Ya, kalau sulfur juga mungkin ada di pupuk yang lain nanti, mungkin ada di KNO3, coba nanti saya lihat. Tapi sulfur ini gunanya adalah seperti anti jamur, daya tahan tubuh lah ini sulfur. Oke, sebagian itu dulu, nanti lebih jelasnya cobalah beliau-beliau yang di pertanian yang tahu. Tetapi kita hari ini akan mengaplikasikan kalsium dan magnesium, gunanya adalah untuk persiapan 1 minggu nanti apabila kita sudah grounding dan kita berikan pupuk makro yang primer NPK. Jadi sebelumnya kita berikan kalsium untuk memperbaiki tingkat keasaman menjadi pH-nya lebih tinggi ya, karena sudah musim hujan. Oke, jadi gini teman-teman ya, ini kenapa kok ini pertumbuhannya kurang maksimal. Jadi begini, kalau belum ada pupuk ya, jadi akar ini hanya dapat unsur hara itu dari sekitar media tanam yang ada di sekitarnya ini. Ini contoh media tanam yang membungkus akar seperti ini. Nah, karena akar ini masih kecil ya, masih berbentuk ya akar muda, jadi waktu menyerap unsur hara yang ada di sini seperti nitrogen, fosfat, kalium gitu ya, yang ada di persediaan di unsur hara itu lama-lama habis ini. Habis di sekitar ini, habis. Jadi akar ini nanti lama-lama dia nggak dapat nutrisi, kekurangan nutrisi karena akarnya masih kecil. Kecuali kalau akarnya itu sudah menjalar ke sana jauh ya, nanti baru dapat unsur hara yang lain seperti gini, menembus gini, ya gini. Nah, ini ditandain dengan pertumbuhan daun itu mengecil dan daunnya agak menguning. Itu tandanya seperti itu, pertumbuhan menjadi melambat lagi. Nah, apalagi setelah kita siram air, media ini menjadi agak lebih asam sehingga menjadi lebih pekat ini ya. Jadi waktu disiram sini ini nggak kena akar karena dilapisi oleh tingkat keasaman ini. Jadi penyerapan akar terhadap nutrisi yang ada di sekitar yang agak jauh itu nggak bisa. Nah, bagaimana untuk memisahkan ini yang tingkat keasaman ini? Nah, ini harus ada namanya dolomit atau kapur pertanian atau kalsium tadi ya, sehingga nanti ini menjadi gembur. Kalau gembur seperti ini dia akan membuka pori-porinya begini, buka ya, terus nanti nutrisi akan bisa masuk ke akar. Jadi tujuannya kalsium itu adalah membuat supaya pH-nya lebih naik ya, tingkat keasaman menjadi lebih rendah. Jadi pH-nya naik, tingkat keasamannya jadi berkurang, jadi menjadi basah, sehingga akar lebih leluasa untuk mendapatkan nutrisi dari media tanam yang ada di sini. Kita aplikasikan pupuk makro sekunder yaitu kalsium ini ya, kalsium ini. Oke, jadi yang saya centang itu kelebihan pun nggak apa-apa karena ini ditaburkannya seperti ini ya. Di metode kita ini Isoku iki ya, semua ditabur. Walaupun nanti magnesium itu sebetulnya juga dia bentuk kristal yang kalau dikasih air itu dia langsung larut semuanya 100%. Jadi bisa juga disemprotkan di daun langsung, tapi tetap metode Isoku iki menggunakan sistem tabur sangat cocok karena begini ya. Kalau ditabur, akar itu kan ada di dalam sana. Kalau pupuk yang kita tabur ini ada di atas ya, dia akan mengenai akar kalau disiram. Padahal kita setiap sore menyiramnya hanya sedikit. Jadi yang turun itu adalah sedikit demi sedikit, sehingga tidak menyebabkan OD atau overdosis. Nah, saya pernah mencoba sampai 3 kali ya. Saya mencoba dengan cara dicampur dengan air, itu ternyata bisa OD. Jadi saya memutuskan
Di metode Isoku iki semua pemupukan itu adalah ditabur, karena bisa bertahap selama 3 atau 4 hari itu dia turunnya sedikit-sedikit. Jadi untuk mengenai akar tidak semua full akar kena ya. Itu untuk menghindarkan OD. Oke. Tambah lagi nggak apa-apa ya. Nih. Tambah lagi nggak apa-apa. Oke. Nah, magnesium itu sedikit saja ya. Kalau daunnya baru sedikit, sebaiknya kita kasih sedikit aja ya. Seujung nih, sedikit sekali. Ini aja kayaknya kebanyakan nih, saya kurangin lagi. Ya, segini. Oke. Sedikit aja. Karena daunnya lagi sedikit ya. Dan jangan terlalu deket. Ya. Ya, karena daunnya itu sedikit sekali. Oke. Sampai di sini dulu, teman-teman. Saya sarankan untuk yang memiliki tanaman anggur kurang dari 3 bulan segera aplikasikan pupuk ini. Nanti di sana ada aplikasi pemberian kalsium dan sekalian magnesium. Kalsium itu selain dia membuat asam menjadi basa, artinya pH-nya menjadi membaik atau naik, kalsium itu juga mempertebal daun ya. Mempertebal daun. Jadi kalau musim hujan seperti ini, daunnya akan lebih tebal. Nanti kalau lebih tebal, jamur-jamur juga akan lebih tidak hinggap atau lebih bandel terhadap jamur. Yang berikutnya, kalau memang ada buah seperti ini ya, kalsium itu membuat berinya ini kulitnya menjadi tebal ya, menjadi tebal ya. Jadi kulit beri ini akan menjadi tebal. Nah, kalau menjadi tebal, padahal kalau musim hujan airnya banyak dari sana ya. Kalau airnya banyak, nanti beri ini akan kelebihan air. Maksudnya airnya itu akan lebih banyak lagi. Nah, kalau berinya banyak juga air, nanti bisa menyebabkan kulitnya itu pecah. Untuk menghindarkan kulitnya itu pecah, makanya kita berikan kalsium. Jadi kalsium itu untuk musim hujan ini bermanfaat sekali. Mungkin begitu dulu teman-teman ya. Terima kasih untuk update hari ini. Oh ya, nih teman-teman, saya sampaikan lagi. Ini daun yang sebelah sini ini kecil, maksudnya mengecil nih. Ini disebabkan karena sudah tumbuh tunas-tunas air ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6, 7 ya. Ada 7 tunas air. Kemarin saya lupa untuk memotongnya ya. Tunas air kan harus disisakan 1 daun nih. Nah, saya lupa, ini juga saya lupa ini. Nih, sini juga lupa. Sehingga mengurangi nutrisi yang ada di sini. Nih. Nutrisinya berkurang nih, agak kecil. Harusnya selebar ini ya. Tapi setelah saya kurangin kemarin sekitar 2 hari yang lalu, langsung daunnya itu lebar nih. Ya, munculnya lebar tuh dan bagus. Cuma warnanya agak kekuning-kuningan ini yang disebabkan kurang magnesium. Hari ini saya berikan magnesium, nanti insya Allah besok sudah mulai menghijau. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai di sini dulu untuk Dickson ya. Dickson yang sangat gagah. Kalau kita mau lihat tajuknya sudah mulai lumayan, sudah subhanallah ya. Ini berinya ya, ini ya. Oh, apa nih? Wah, sudah habis di sini. Cucu-cucu saya nih yang ngambil ini. Senang banget ya. Nah, oke, terima kasih teman-teman para pensiunan yang sedang menganggur. Selamat menikmati liburan di rumah saja ya, sama keluarga. Dan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang senior, selamat bercanda dengan cucu di rumah. Jangan lupa berjemur dan minum vitamin. Terima kasih. Selamat siang.